Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pagi hari ini saya CGP tahun 2024, CGP Angkatan 10 ingin menyampaikan aksi nyata di SD Negeri 1 Jarum tentang diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya, untuk mempermudah acara, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa selesai. Berikutnya akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada yang terhormat Ibu Herlina Rahayu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan sambutan dari apa yang menjadi kegiatan di pagi hari ini adalah aksi nyata dari teman kita Ibu Dian Wirintadya Stuti, yang mana beliau mengikuti diklat CGP di angkatan 10. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan budaya positif di kegiatan pagi hari ini, baik Bu Siti maupun Bu Dian, nantinya bisa diimplementasikan kepada murid-murid kita semua. Teman-teman, Bu Dian, Bu Siti, nanti untuk yang lain untuk bisa mengikuti apa yang menjadi program dari guru penggerak kita. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti diseminasi ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali. Terima kasih Bu sudah membuka dan menyambut acara pada pagi hari ini. Berikutnya langsung saja ya Bapak Ibu semua, saya akan mempresentasikan aksi nyata diseminasi budaya positif yang sudah saya terima sewaktu belajar di secara online, secara virtual di CGP Angkatan 10. Budaya positif. Jadi arti budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya dari keyakinan universal adalah bahasa yang bisa diterima oleh anak-anak atau bahasa yang mudah. Jadi tidak bahasa yang abstrak gitu, yang membingungkan buat anak-anak. Jadi bahasa yang mudah untuk seperti contohnya bersih. Nah itu kan anak semua orang tahu bahwa bersih itu maksudnya kita harus hidup bersih. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Itu adalah arti dari budaya positif. Konsep utama modul budaya positif. Jadi waktu kita belajar itu ada beberapa yang kita pelajari, yaitu satu, perubahan paradigma belajar, yang berikutnya disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kemarin kita banyak pelajari adalah di posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lalu perubahan paradigma belajar. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi paradigma sekarang kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu adalah proses menuntun siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun siswa. Kita harus menemukan kebutuhan dari perkembangan siswa, kebutuhan belajar anak. Misalnya minatnya di apa, itu kita tuntun anak untuk sampai pada pendidikannya. Yang berikutnya disiplin positif.
Yang kedua yaitu disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, saya mau tanya sama ibu guru semua, ketika mendengar kata disiplin di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda semua? Benarkah yang saya tulis? Disiplin itu tertib, disiplin ya menaati tata tertib, teratur. Terus yang berikutnya adalah kepatuhan pada peraturan. Biasanya kita begitu ya, disiplin anak-anak harus patuh, itu disiplin. Tapi menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 mengatakan bahwa disiplin memiliki bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya itu belajar. Jadi disiplin itu anak belajar. Gitu ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi murid itu belajar mengikuti kita. Gitu ya. Sebagai pendidik, tujuan ini saya simpulkan ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Bahasa yang mudah tadi ya. Universal seperti itu dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu di dalam diri mereka. Jadi mereka sadar gitu ya. Terus bukan ekstrinsik, bukan karena faktor dari luar. Yang berikutnya, yang ketiga adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa sih seorang anak itu melakukan sesuatu? Ada motivasinya dalam perilaku manusia. Jadi saya percaya bahwa anak melakukan sesuatu itu ada motif yang mendasari. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari dia berperilaku seperti yang biasanya kita harapkan misalnya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kenapa sih anak-anak tidak memperhatikan kita? Biasanya dia ada menghindari ketidaknyamanan, gitu ya. Terus dan hukuman. Murid ini pengertiannya adalah murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi dia tidak melakukan apa yang dia ya diem aja gitu. Kamu dibilangi sama kita, patuh ya diem. Tapi dia melakukan itu karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi bukan dalam diri dia sendiri. Yang berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau tanda bintang gitu, gimana dalam disiplin positif? Oh kamu sudah melakukan baik, kasih tanda bintang. Ini ada pengertiannya Bapak Ibu. Ketika dia dikasih penghargaan, murid melakukan disiplin diri karena ingin dapat imbalan. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan aku untuk bintang 5, nanti untuk bintang 5 dapat tempat pensil misalnya, itu mendapatkan imbalan. Ternyata itu dalam motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang paling penting ya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Oh kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa yang harus kamu lakukan? Dia sadar sendiri. Sesuai keyakinan kelas kita seperti apa? Kalau nggak mengerjakan PR, berarti kamu tidak apa? Tidak mengerjakan PR itu seperti apa? Itu termasuk sadar diri, dia mengakui kesalahan dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang berikutnya, nah kita ice breaking dulu setelah ketegangan tadi ya Bapak Ibu. Ada sedikit ketegangan, kita ice breaking sebentar. Breathing ini adalah senam otak ya, biar kita dijauhkan dari lupa. Mari Bapak Ibu bisa berdiri, kita senam otak menghindari
pikun atau Alzheimer. Saat matamu pergi, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, kena terasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Betapa waktu begitu begini. Ada sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Silakan dulu Bapak Ibu. Nah itu tadi sedikit ya ice breaking agar kita tidak ngantuk senam otak. Susah ya Bapak Ibu? Susah nggak? Saya juga ngerasa kesusahan. Nah, selanjutnya kita mulai lagi nggih. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah konsep disiplin dibagi beberapa nggih. Konsep disiplin itu gagal sama konsep disiplin itu sukses ya. Yang saya tulis dulu konsep disiplin identitas gagal. Jika hukuman itu menyakitkan. Kamu nggak bisa PR, muterin lapangan 10 kali, nah itu menyakitkan. Itu zaman kita dulu ya, kalau sekarang tidak ada seperti itu. Yang berikutnya tidak nyaman, efeknya. Yang berikutnya murid jadi takut, lalu memaksa. Jadi misalnya aku kudu kayak Anda harus seperti ini, gitu ya, anak-anak seperti itu memaksa. Yang berikutnya murid menyembunyikan kesalahan, lalu murid menjadi rendah diri. Nah itu efek dari hukuman. Yang berikutnya penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Yang berikutnya merusak hubungan atau sifat iri dengan teman maupun dengan gurunya ya. Nanti guru tidak adil misalnya seperti itu tuh merusak hubungan. Yang berikutnya memastikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Yang berikutnya, konsep disiplin identitas dikatakan sukses, yaitu menggunakan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Ya, jadi konsekuensi itu kamu tidak melakukan konsekuensinya, kamu harus mengerjakan 10 kali di buku, menulis saya tidak akan mengulanginya di buku, itu termasuk konsekuensi. Yang berikutnya perlu monitoring. Ada stimulus respon, terus murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi itu nggak ada waktu untuk merenungi kesalahan karena mereka akan sibuk menulis atau apa gitu yang melakukan konsekuensinya. Kamu nggak ngerjain PR, nggak bawa baju lengkap, ATM lengkap, mau WC misalnya, membersihkan kamar mandi, itu termasuk konsekuensi yang kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan mereka dan tidak belajar merenungi kesalahan mereka. Yang berikutnya restitusi. Restitusi membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Aku salah, jadi aku harus. Yang berikutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia nanti akan kedepannya di rumah, di masyarakat diharapkan bisa terus menggunakannya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak merasa aku ini salah, saya itu salah. Tidak merasa terhukum bahasanya ya. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu dari restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa sih dari tadi kita ngobrol tentang restitusi? Apa itu restitusi? Sebuah cara menemukan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
itu restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena sadar dari dirinya sendiri diharapkan bisa berubah gitu ya. Itu menurut Diane Gosen. Jadi bukunya tadi dari tahun 2001. Terus ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus tetapi belajar dari kesalahan. Yang berikutnya memperbaiki hubungan. Jadi biasanya kalau bertengkar dengan temannya hubungannya sudah tidak baik. Nah itu nanti untuk memperbaiki hubungan. Merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak untuk ayo minta maaf gitu, tapi itu tawaran. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, itu restitusi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, yang berikutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi karakter anak yang akan ditunjukkan itu apa dan menguatkan fokus pada solusi. Solusinya apa? Gitu ya. Perbedaan. Ada contoh kasus, saya mencoba membuat contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaannya kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit misalnya. Itu guru marah dan murid menjadi takut. Jika kita, terus kalau kita ngasih hukuman kan kita marah, muridnya jadi takut. Besok lagi nggak mau sekolah, gurunya galak gitu ya. Yang berikutnya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat sebanyak 3 kali. Itu merupakan konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya, bukan keyakinannya, tapi peraturannya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikannya. Misalnya mencontek. Berarti dia keyakinan kelasmu apa yang kamu langgar? Jujur bu. Berarti kamu selama ini kan tidak jujur. Yaitu membantu menyelesaikannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lalu yang berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di dalam diri kita maupun anak-anak. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Semua orang butuh bertahan hidup ya Bapak Ibu. Yang berikutnya penguasaan, kasih sayang dan diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi anak-anak kalau pengennya bebas, tidak belajar itu karena kebutuhannya, kebutuhan dasar manusia. Seperti kita juga butuh kesenangan, butuh kebebasan, dan butuh kasih sayang dan diterima, gitu ya, dan rasa diterima. Lalu kita akan pelajari tentang 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Jadi kita menghukum siswa. Yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Biasanya contohnya gini, kalau penghukum siswa sudah kamu lari 5 lapangan 5 kali, setiap kali dia membuat kesalahan, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya kata-katanya seperti ini, aduh kamu itu loh, kamu kok begitu ya, kamu gak kasihan sama Budian dimarahi loh sama bu kepala, kamu gak kasihan sama Budian kalau begitu. Itu membuat anak rasa bersalah, oh ya betul, aku Budian dimarahi, misalnya seperti itu pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya teman, kita ngobrol sebagai teman ya. Cahai, ganteng, kue kenapa? Kamu kenapa? Kok terlambat? Itu sebagai teman. Sebagai teman. Yang berikutnya pemantau, kita mantau siswa kita. Yang berikutnya manajer. Yang paling baik adalah posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Kita lihat video sebentar ya untuk membedakan 5 posisi kontrol.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren!
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau kira-kira jenengan sebelum mengenal posisi kontrol ini biasanya memakai yang mana Bapak Ibu? Bisa disebutkan salah satu penghukum, terus ada lagi sebagai teman atau sebagai pemantau? Sebagai teman. Ya, pembatasan bersalah. Kita semuanya pernah mengalami seperti itu ya, memakai semuanya itu. Tapi setelah kita pelajari ada kata-kata yang bagus di sebagai manajer. Ya, kita keyakinan kelas apa yang kamu langgar, menghargai. Ternyata terlambat itu menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Yang berikutnya adalah posisi manajer tadi juga mengatakan kamu harus bagaimana Naren. Kamu ditawari biar tidak melakukan kesalahan yang sama, kamu harus bagaimana gitu. Itu adalah restitusi. Kita sebagai manajer, kita guru ini sebagai manajer harus bisa restitusi anak biar dia tidak merasa bersalah. Aduh, kayak tadi yang membuat rasa bersalah ternyata wajahnya aja aduh gitu ya. Ternyata dia merasa kalau aduh sakit guru ya, ternyata aku ini dia menganggap dirinya sakit guru ya, aku nanti takutnya dia tidak berguna karena membuat orang lain terluka. Gitu ya. Terus kalau saya memang pernah juga menjadi pemantau. Konsekuensinya adalah saya ambil haknya. Saya ambil hak anak itu untuk biasanya kalau nggak istirahat pulang sekolah tak undurkan. Itu pemantau. Jadi saya pernah mengambil hak anak kelas waktu saya ngajar kelas 3 untuk kamu pulangnya lebih lama karena kamu tidak mengerjakan PR. Itu pemantau. Saya pernah melakukan itu. Kalau penghukum untuk menghukum memuteri lapangan atau apa belum pernah gitu. Tapi kalau pemantau sebagai teman juga pernah, sebagai pembuat rasa bersalah juga pernah. Ya, kita pernah mengalami. Tapi yang paling disarankan adalah sebagai manajer. Itu ya Bapak Ibu sepakat ya. Selanjutnya ada soal ini Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu. Saya hanya mau jenengan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Ini cerita. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Ini sering terjadi sama kita ya. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan.
Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Pernah mengalami Bapak Ibu? Saya pernah ya. Terus ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, biasanya kan kita gitu ya. Siapa yang bisa? Gitu. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Nah ini sebenarnya anak-anak tidak tahu ya. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Ya. Yang berikutnya, pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Menurut jenengan posisi kontrolnya sebagai apa? Membuat betul, ya. Betul, membuat rasa bersalah. Menjaga, membaca sikap Fajar tadi. Dari kata mana Bapak Ibu sebelumnya? Dari kata itu, ya. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, itu yang membuat rasa bersalah. Kadang kita seperti itu, buru kesel kamu tidak memperhatikan. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Oh, ternyata kamu bikin Budian kesel toh. Ternyata kamu bikin Budian marah. Itu ternyata membuat hati mereka tidak nyaman. Yang berikutnya, pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi kan kita sudah belajar 5 kebutuhan ya. Kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh Fajar? Kita buka lagi ya, kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut jenengan, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Dia tidak memperhatikan, dia tidak malah dolanan itu spidol, tiduran. Itu menurut Bapak Ibu kebutuhan apa? Kebebasan. Ada lagi? Kesenangan, terus? Ada lagi? Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau bertahan hidup. Kebebasan, kesenangan, ada lagi Bapak Ibu? Kesenangan, kebebasan, ada lagi? Kasih sayang. Saya juga menyoroti kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa? Kadang anak, seperti yang saya ucapkan tadi di awal, bahwa setiap perilaku anak itu ada yang mendasari. Apakah dia itu tidak diterima oleh gurunya gitu, tidak gurunya ya wis lah memandang prinsip yang sudah gitu, atau tidak memperhatikan. Itu menurut saya kesenangan, kebebasan dan kasih sayang dan rasa diterima. Atau dia tidak diperhatikan di rumah, jadi cari perhatian di sekolah, karena teknik cinta anak itu harus penuh ya Bapak Ibu. Kalau tidak penuh akan dikeluarkan, diluapkan di sekolah atau di tempat lain. Itu guys. Yang berikutnya, nah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pemantau. Tadi kita belajar pemantau ya Bapak Ibu, ada kata-kata pemantau, konsekuensi. Ayo Dani, kalau kamu, ini contohnya ya, ayo Dani, kamu tidak mau mendengarkan, nanti jam istirahat ambil istirahatmu, kamu mengerjakan soal bahasa Inggris dari Bu Guru. Itu konsekuensi, itu memantau. Okay? Nah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Bu Kepala. Pertanyaan Bu Kepala untuk Bu Herlina nih. Bagaimana tindak lanjut Anda? Ya, seharusnya dulu seperti itu, tapi jawabannya seperti itu. Oke,
ya Bu. Sebagai manajer mengetahui latar belakang anak dulu ya. Betul Namanya ya. anak bisa menyelesaikan sendiri atau akhirnya dengan masalah yang dihadapi, dengan keadaan yang dia alami jadi masalah, dipantau oleh gurunya itu diberi jalan untuk mengevaluasi diri, akhirnya dia juga bisa menemukan solusinya dan memecahkan masalah itu sendiri. Matur nuwun Bu, Herlina luar biasa sekali. Benar ya Bapak Ibu, kita harus mengetahui latar belakang si anaknya, terus kita posisikan diri kita sebagai manajer. Yang berikutnya, slide berikutnya. Yang sudah sering kita lakukan adalah keyakinan kelas. Kita sering banget ya Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas. Tapi yang saya soroti di sini adalah konsistensi dalam keyakinan kelas. Karena kita sudah membuat, kita sudah melaksanakan, sudah nempel-nempel di dinding, tapi konsistensi kita kadang-kadang, saya sendiri juga kadang-kadang kalau anak melakukan misalnya keyakinan kelasnya saya lupa sendiri gitu ya. Makanya itu harus ditempel benar-benar diingat dan diresapi gitu ya, biar anak-anak bisa memahami keyakinan kelas mereka masing-masing. Cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, ini saya tulis dulu, mengapa sih keyakinan bukan peraturan? Ya, tidak peraturan kelas saja, kenapa kok namanya keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas saja gitu ya. Ini contohnya, mengapa, ini sama pertanyaannya dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kalau itu peraturan karena takut ditangkap. Ya, tapi kalau itu keyakinan, jawaban kita untuk keselamatan. Jadi nilai keyakinan kita adalah keselamatan. Kenapa sih pakai helm? Karena keyakinannya dalam dunia biar selamat. Karena kalau kepala itu penting, gitu ya. Mungkin jawaban kita adalah untuk keselamatan. Nilai keselamatan itulah yang disebut sebagai nilai keyakinan. Murid-murid pun demikian. Mereka akan mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena kadang anak-anak punya prinsip ya, peraturan ya. Sudah tahu lewat jalan raya, jalan besar, dia malah tidak memakai helm, sengaja tidak memakai helm dan naiknya kebut-kebutan. Itu makanya kalau di sekolah kita dinamakan keyakinan kelas. Gitu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sebaiknya keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, lebih jelas nih, terus sedikit saja agar mudah diingat, taat, tertib, disiplin, gitu ya, jujur. Keyakinan kelas ada nilai diri itu ya. Terus berupa pernyataan universal, bahasa yang sehari-hari yang mereka mengerti. Lalu dibuat dalam bentuk positif, jangan ada kata tidak, jangan, gitu. Harus dibentuk dalam kalimat positif sesuai dengan kondisi sekelas atau sekolah agar mudah diingat, harus disesuaikan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Jadi ada keyakinan kelas, diharapkan juga ada keyakinan sekolah. Gitu. Jadi anak-anak setiap hari bisa mengerti, oh keyakinan sekolahku adalah seperti ini, keyakinan kelasku seperti ini. Jadi mereka sadar dengan perilaku yang kalau perilakunya salah mereka bisa sadar sendiri. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan siswa. Ini contohnya. Apa sih segitiga restitusi itu? Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi misal ada anak yang bertengkar di sekolah, kita kumpul, kita bawa ke kantor gitu ya, bukan malah woi ngopo, woi kenapa gitu, bukan, tapi kita menstabilkan identitas mereka dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk memukul, setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, banyak anak yang juga melakukan, atau dulu pernah loh, dulu tidak sengaja.
Itu adalah kamu bukan satu-satunya melakukan hal ini. Itu menstabilkan identitas. It's okay. Semua orang pernah salah, itu tidak masalah gitu. Itu menstabilkan diri mereka yang awalnya marah jadi lebih teredam gitu ya. Terus yang berikutnya validasi kebutuhan. Kenapa kok dia memukul? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu ya, alasannya apa? Terus pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi selain memukul itu kamu ada cara lain nggak yang bisa lebih efektif selain memukul? Kalau kamu diejek, misalnya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dengan guru? Oh, aku tidak boleh menghargai, saling menyayangi, misalnya saling menghargai. Itu ada nilai-nilai yang telah disepakati, nilai-nilai keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan yang terakhir untuk menanyakan keyakinan. Saya pengen nanti minta maaf Bu, saya tidak berjanji tidak akan mengulanginya. Itu kita tanya, jadi bukan kita yang mengarahkan, ayo minta maaf gitu, bukan. Tapi kita tanya kepada mereka. Itu guys. Ini ada contoh. Nanti ini guys, di 3 diskusi menstabilkan identitas. Dengan kata-kata kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Lalu menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Kenapa kok Anda melakukan tersebut? Ini adalah contoh di 3 restitusi yang saya lakukan dengan anak-anak. Dengan kasus mereka bertengkar karena Iksan mengejek orang tua guru. Gitu. Ini yang terjadi di lingkungan kita, guys, banyak anak-anak yang mengejek nama orang tua sehingga menimbulkan kegaduhan. Jadi setiap kali saya menggunakan skenario. Jadi kalau kasusnya suruh mengulang lagi kan tidak mungkin. Jadi kita skenario bahwa kasus ini memang benar-benar telah terjadi dan saya lakukan. Saya tahu ini tidak sempurna ya, saya lagi belajar juga. Jadi kita belajar bersama-sama. Ini bukan karena saya bagus, tapi ini kita belajar bersama-sama. Jadi ini sebenarnya Iksan dan Geril, karena Geril ngomongnya sedang agak susah, jadi diganti oleh Gensi. Kita simak sama.
Ya, kamu nggak mau aku kan? Karena kamu menurut itu kalian sudah percaya bahwa kejadian ini mengejek dari ibadah. Kita harus saling memperbaiki. Bagaimana kita memastikan agar dari tidak terjadi kesalahan? Ya, itu ide yang penting adalah saling menghormati sama penting dalam pertemanan. Terima kasih ya, Aisyah. Dari kecil, sudah senang kalau kamu belajar dan kejadian seperti ini tidak terjadi ya. Sekarang bisa kita maaf. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Sebenarnya memang suaranya kurang keras anak-anak gitu ya. Waktu itu saya mengambil di sini dengan skenario, jadi anak-anak kayak nggak los gitu ya. Mungkin kalau pas benar-benar ada kasusnya itu mungkin anak-anak bisa los. Maksudnya kasusnya itu memang benar ada, cuman waktu itu kan sudah lama ya pertengkaran itu. Jadi ini kita buatnya dengan membaca naskah. Yang berikutnya ada kasus melihat jawaban teman ketika ulangan. Ini kasusnya seperti ini juga mungkin selamat pagi ya. Ya, apakah tidak tahu kenapa aku yang menginjak sini? Ya, ini. Itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Akan saya berikan video yang lebih jelas lagi tentang segitiga restitusi yang dilakukan oleh sekolah penggerak. Dari BPBB.
restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi yang bisa dilakukan ketika kita mendapatkan permasalahan di siswa. Tapi memang bahasa yang mudah untuk anak kelas 1, 2, 3 itu memang agak susah mungkin ya Bapak Ibu, tapi masih bisa dilakukan. Tapi untuk kelas atas itu memang harus diterapkan karena itu untuk menyadarkan kesalahan mereka. Yang berikutnya dari saya adalah sesi tanya jawab. Adakah yang belum apakah yang perlu diberi masukan untuk saya Bapak Ibu di tanya jawab ini? Apakah ada yang bisa menambahkan atau memberi pertanyaan kepada saya Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya, ada yang bertanya atau memberi masukan kepada saya? Untuk masukan kalau tidak ada yang tanya, atas masukan saran yang baik itu untuk aksi nyata terkait disiplin positif seperti tadi yang dipaparkan oleh Budian, terutama untuk yang restitusi itu memang diutamakan memang kita berada di posisi itu. Jadi mohon nanti juga untuk teman-teman yang lain dari apa nanti yang Budian implementasikan ke teman-teman,
tadi seperti contoh yang sudah dilaksanakan, semoga saja tidak ada terjadi di antara kita kalau semua guru sudah mengefektifkan untuk keyakinan kelas kita masing-masing. Jadi nanti kemudian untuk sebagai contoh lah, contoh untuk teman-teman kita yang lain agar semua mengikuti baik guru kelas maupun guru mata pelajaran dan juga bagi saya sendiri. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas masukannya. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan atau memberi pertanyaan kepada saya? Iya. Terima kasih kepada Bu Dina sudah memaparkan tentang disiplin positif. Permasalahan yang saya hadapi yaitu ketika saya mengajar di kelas 2, itu banyak sekali anak-anak yang terkadang tidak fokus kepada pembelajaran saya. Terkadang itu mereka malah sering bermain keluar dan saya sudah bilang, nah kamu jangan seperti itu, nanti kalau seperti itu nanti bu guru gimana sama bu kepala. Nah itu nanti kemudian bagaimana kalau seandainya saya memberikan kritik dan membuat anak-anak itu merasa bersalah, apakah nanti memberikan kritik dan membuat mereka merasa bersalah itu nanti bisa menguatkan karakter mereka selanjutnya Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ari untuk pertanyaannya. Ada yang lagi sebelum saya menjawab? Ya, jadi begini. Kalau tadi ada 5 posisi kontrol ya, itu ada pembuat rasa bersalah. Itu ada 5 posisi kontrol. Sebenarnya itu adalah yang merupakan tadi apa? Yang negatif tadi ya, bukan sukses tapi gagal. Menunjukkan identitas yang gagal. Kalau kita menggunakan membuat rasa bersalah, tapi sebenarnya nanti anak jadi merasa dirinya itu gagal. Intinya itu. Oh aku nggak ibu Ari sedih nih, nanti dimarahin ibu kepala. Apalagi anak seusia itu, apalagi anak seusia itu. Jadi sebaiknya keyakinan kelas sudah ada, Mbak Ari. Mari kita buat bersama-sama ya. Mulai hari ini kita buat bersama-sama tentang keyakinan kelas kita. Kamu harus fokus terus. Guru itu tegas, disiplin itu penting karena tadi pengertian yang pertama adalah disiplin itu belajar. Jadi tidak langsung disiplin, langsung hormat, langsung itu bukan, itu patuh, itu peraturan, itu kepatuhan. Jadi kalau disiplin itu belajar, jadi dia belajar, tidak langsung bisa disiplin. Jadi harus belajar setiap waktu itu Bu Ari. Terus lagi kalau kelas 2 memang dia masih tahap bermain ya, usia golden age itu 4-8 tahun ya. Itu golden age-nya anak. Jadi memang dia usianya bermain. Jadi memang kita harus ekstra memberikan pengertian yang tidak membuat mereka bersalah. Pengertian yang itu membahayakan. Kenapa kok membahayakan? Karena seperti ini. Jadi dibuat keyakinan kelasnya ya Bu Ari, nanti kita buat bersama-sama. Kita bisa kok buat bersama. Contoh keyakinan kelas apa kalau misalnya tidak fokus? Kata-katanya yang abstrak, universal, gampang dimengerti. Memperhatikan guru, gitu ya, memperhatikan atau mendengarkan. Gitu. Kalau dia mulai melakukan kesalahan, keluar dari kelas itu dipanggil, kenapa? Coba perhatikan keyakinan kelasnya. Jadi memang harus ditempel di tembok, lalu diberi hiasan yang menarik, dan itu mereka sendiri yang nulis ya Bu Ari, jangan kita, tapi mereka, kesepakatan bersama. Kenapa? Apa keyakinan kelas yang kamu pengen? Gitu. Saya pengen rajin Bu, ya tulis rajin ditempel. Gitu. Saya ingin tertib, tulis tertib ditempel. Gitu. Itu pengertian yang saya bisa berikan untuk Bu Ari. Noten, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Tidak ada? Gitu? Ada yang ingin bertanya lagi? Sampel? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, SDN-nya kok ganti-ganti. Kalau ada yang tidak ada yang bertanya, saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini kita akan
menuliskan keyakinan kelas kita bersama-sama di sini. Oke, setelah itu baru kita akan maksudnya keyakinan kelas kita sendiri nanti kan kita harus melakukan dengan anak-anak. Kita beri contohnya kata-kata yang memberi kalimat yang positif buat anak-anak. Begitu, atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan saya, memperhatikan saya dari jam 10:15. Ini juga 9:15, ini 10:15. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.